masih ngurus itu lagi. Gue setiap action selalu bikin ini. Oh, iya. Gue setiap action gue megang ini juga. Enak. Ini gue inget ya, dulu di daerah gue itu, bambu itu banyak manfaatnya. Oke. Rindang, hijau, jadi adem. Iya. Sebenarnya kayak tentara, angkatan darat Buat hijau. makanan panda, bambu. Bambu. Iya. Iya, betul. Buat makanan orang juga, rebung. Ah iya, rebung. Iya. Benar. Tapi kita ngomongin hijau-hijau ini soal tentara, soal Pak Dudung. Oh. Jenderal Dudung. Keren tuh Pak Dudung, gue suka loh. Iya. Waktu dia, gue inget ya, yang gue inget tuh Pak Dudung tuh ketika menurunkan baliho Ricci. Waduh. Nggak ada takutnya tuh orang. Iya, gue pas baliho tuh diturunin, langsung gue traktir teman-teman gue makan bakso. Wah iya, lu tahu tukang baksonya? Gua. Itu. Jadi gue juga dapat rezeki bacanya. Iya. Gue juga dapat rezeki. Saking gue ininya ya appreciate-nya kan, seneng banget gue. Karena yang lain kesan takut. Dan ternyata Pak Dudung membuktikan, jadi kayak di Petamburan FPI itu begitu kuat, ternyata enggak juga. Iya, enggak ada apa-apa. Pada mengkeret. Iya, ternyata mereka ngapain? Ngapain dia? Pak Dudung datang ke sana. Ngapain Kok mereka? nggak ada orang? Lagi pada makan bakso. Ya, oh yang Gua malu itu. gratis. Ternyata di antara sekian banyak ya, kenapa di Petamburan nggak ada yang lawan itu? 2 orang. Kenapa? Bantuin gue jualan bakso. Karena lu mau datang borong maksudnya gitu. Ini Pak Dudung lagi jadi sorotan. Iya, dilaporin loh. Pak Dudung, Jenderal Bintang 4, Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat. dilaporin ke polisi. Gara-gara ngomong ya, kan dia kan bilang ya kan, kita bisa berdoa dengan bahasa apa aja. Oh, Tuhan iya. pasti ngerti lah, karena Iya, Tuhan iya. bukan orang Arab. Bener omongan dia. Loh, maksudnya doa bahasa Indonesia? Boleh. Lah, itu Rizky kan ngajarin. Kenapa? Saudara, semoga keluarganya berantakan. Semoga hidupnya disia-siakan. Hampir semuanya bahasa Indonesia kan? Iya. Lu tahu Sugi Nur? Iya. Iya kan? Cok jancok. Itu emang mereka dipermasalahkan. Ya, enggak. Nah, Pak Dudung dipermasalahkan karena statementnya itu loh. Oh, berarti dia lagi diincer kok. Ama? Ya oleh siapapun yang mempermasalahkan, karena kan sekarang ini pejabat-pejabat yang berseberangan menurut terhadap orang-orang itu, kadrun-kadrun itu, emang lagi diincer. Jangankan salah, bener aja diusahain salah, diusahakan. Jadi kalau ada pejabat bener, itu OTW salah gitu. Oh, ini pejabat bener nih. Bener nih, dicari. Bahaya nih, gitu kan? Karena kalau pejabat atau yang pro sama Pak Jokowi lah, nggak boleh melakukan hal-hal yang mereka boleh dilakukan. Ngerti nggak lo maksudnya? Maksudnya gimana? Iya. Pak siapa? Pak Dudung. Jenderal Dudung. Ngasih tahu berdoa boleh pakai bahasa apa saja. Ya boleh, misalnya iya. gitu kan. Iya. Iya kan, itu kan konteks obrolan panjang kan. Mereka ngamuk, nggak boleh. Padahal rijik atau semua bahasa Indonesia kan. Iya. Iya, itu kan artinya mereka boleh, kita Kita nggak boleh. enggak. Oh gitu ceritanya. Dikomporin sama Uha. Wah. Wah. Gua kalau Gua kamar mandi dulu ya. pasti gua besok viral lagi. Tangkap Eko Kuntadi. Ngomporinya gimana? Gimana gini? Kalau Tuhan bukan orang Arab. Oh, ini pernah ada statement kira-kira gitu ya ya? kan Pak Dudung kan ngomong ya, kita boleh berdoa pakai apa saja, bahasa apa saja Tuhan pasti ngerti, karena Tuhan bukan orang Arab yang itu? cuma ngerti satu bahasa gitulah. Teman lu tuh bilang apa? Dia bilang, kalau Tuhan bukan orang Arab, terus orang mana? Iya. Kalau ini benar statement dia, berarti salah. Gue baca di berita sih. Iya, kita baca di berita. Kalau benar emang statement dia, ini gimana? Mikirnya, lo begini, gimana dia mau dapat jawaban yang benar? Kalau Kalau bikin pertanyaannya aja salah. Sekarang gini loh, jadi gue berpikir agak luas nih. Bagaimana mereka mau mikirin negara? Hal-hal yang harusnya ini udah selesai lah ya kayak gini kan. Nah, itu ini dia. nggak paham. Itu dia. Ngerti Nah, nggak kalau maksudnya? dibilang misalnya ya, misalnya apa ya? Anies itu Bukan kucing. bukan kucing. Kalau bukan kucing apa? Iya, kalau bukan kucing dia hewan apa? Repot kan? Anies bukan hewan kayak kucing, misalnya gitu. Kalau dia bukan hewan kayak kucing, dia kayak apa hewannya? Masa pertanyaannya begitu? Gitu lah. Walaupun Anies adalah manusia. Nah, iya. Tapi iya semua tahu. Ya harusnya Iya. Anies adalah seorang manusia misalnya. Tapi pertanyaan itu jadi nggak penting kan? Iya, makanya itu pertanyaan. Itu apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya itu? Dalam bahasa Indonesia itu artinya Mungkin majas apalah. bukan. Gue itu pelajaran 8 kali doang tuh dalam semester Ya, gua. Gua nggak masuk 6 kali. Dalam bahasa Indonesia itu artinya 5. Rapotnya nilainya merah. Karena nggak ngerti. Ada nggak ngerti? Iya kan? Iya. Pak Dudung jadi sorotan.
dilaporin nggak cuma ke polisi kok, ke itu, ke Puspomat, iya. Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Ngapain coba? Lagian itu ngelapor ke anak buahnya. Kan, Pomat kan anak buahnya Kasat. Iya kan? Iya, lagi ngapain? Dia cari-cari ini aja ya? Iya, dia pengen silaturahmi kali. Oh, Pak Dudung, ya aku boleh laporin, periksa yang ngelaporin, difotoin satu-satu. Enggak, sekarang begini, misalnya gini nih, ini ada orang nakal, ya kan? Lalu lapor ke polisi, ya kan? Lalu kata polisi, mana yang mau lapor suruh ke sini, fotoin mukanya satu-satu. Ini kan berarti kan ada sesuatu. Iya. Itu kalau perlu jangan cuma di foto, di profil, kalau buat patungnya 3 dimensi. Ini detil itu. Nah ini kan masalahnya nih bro, ini sekarang ini kan ini barengan, lo perhatikan deh. Pak Dudung tuh, masalahnya terus dikipasin. Iya. Mereka kayak punya musuh bersama. Karena itu Pak Dudung. Terus ada ini, siapa yang konten lo kemarin tuh, Aldo. Ngomongin Babe Aldo ngomonginnya soal COVID aja. Vaksin. Bagaimana mencegah agar orang tidak mau vaksin. Meruntuhkan kepercayaan orang. Besok katanya mau ada demo besar-besaran di Senayan. Ini satu skenario, bro. Iya. Ada orkestrasinya kayaknya. Ada dirijennya. Ada ADMS-nya dirijen. Seolah-olah dialah yang mengorkestrasi. Iya kan? Ayo kamu ini. Ayo kamu demo. Iya kan? Ayo kamu. Gitu. Jadinya memang nih pola ini. Di saat negara sedang pandemi. Ibaratnya orang lagi sakit tuh, gebukin aja. Jadi besok nih kalau udah kayak gini-gini, lo perhatikan di Twitter, tiba-tiba khilafah jawabannya. Gitu dah. Nggak jauh. Tagar khilafah jawabannya. Khilafah adalah solusi. Nah itu. Iya. Tapi tetap makan nasi susah. Iya kan orang-orang itu kan, karena nggak kerja. Nah iya makanya. Dia sekarang ujung-ujungnya itu. Sekarang ini, Pak Dudung itu, terus terang nih, kita jadi ada hope-nya. Terutama ketika ada analisa, ada beberapa misalnya orang-orang yang terinfeksi virus kadrun, tiba-tiba ada jenderal yang berani, iya kan? Ya oke, atas keberaniannya itu kemudian negara atau ini mereward Pak Dudung, is oke. Tapi Bapak Dudung berani berhadapan dengan orang itu. Ya nggak ciut sedikit pun. Dan ini yang dibutuhkan nih, bro. Iya. Mental pemimpin kita. Iya. Ini kan kita nih, gua dan banyak orang di Indonesia mau membela bangsa ini dari serangan kelompok-kelompok yang anti Pancasila, yang anti khilafah, yang bikin hope. Iya. Tapi pejabatnya juga harus tampil dong, gitu loh. Iya, menunjukkan menunjukkan diri. Kalau nggak gitu, jangan-jangan nanti orang ragu membela. Makanya, ini sebetulnya pejabat yang mana sih? Pak. Gitu Agak minggir kita ya. Iya, dia tampil ke depan. Bahwa kita bantu hantam hoax-nya, tapi yang bener kasih tahu juga gitu. Iya, kan? Kayak apa? Aldo tuh teriak-teriak, apa sih? Anti vaksin, mandatori, bla bla, tiap hari demo di Menkes. Ya Menkesnya juga ngomong dong, keluar. Itu salah, gitu. Iya. Itu hoax. Tampil, jangan takut. Kan ada Pak Dudung. Bukan kita. Atau semuanya lah. Jadi pejabat yang harus duluan tampil, kita sebagai rakyat, kalau itu memang benar kita back up. Betul. Gitu loh. Kita pengen kita sorong-sorong di depan mulu. Iya, terus tinggal kabur. Terus gue dilaporin, tangkap Eko Kuntadi. Iya. Kan gue cuma bilang, biar mampus. Ini artinya masyarakat sudah mulai aware kok. Ya. Pak Dudung dapat pujian luar biasa. Makanya ini kan hal-hal yang harusnya dilakukan oleh Gatot Nurmantio. Nah itu dia, ketimbang pakai pici putih terus. Artinya apa nggak jelas. Itu kalau sama-sama melakukan hal yang sama. Misalnya nih, Gatot nyuruh berdoa boleh pakai bahasa Indonesia, mungkin gitu. Nggak diapa-apain Gatot. Karena temen. Itu dia. Kan gitu kan. Teman, sementara Pak Dudung strategis loh. Neno, jangankan itu Neno. Ya Tuhan, kalau kami kalah nggak ada lagi yang mau menyembahmu. Itu kalau Neno bukan bagian dari mereka. Pasti habis. Penistaan agama. Iya itu. Iya, penistaan agama udah. Pokoknya itu akan menjadi Dudung problem serius ya. Menjadi masalah besar bagi para kadrun. Karena yang pertama, Pak Dudung itu kasat. Iya. Jumlah anggotanya jauh lebih banyak daripada anggota ex-FPI. Gue baru tahu loh, Pak Dudung tuh dulu
dulu santri ternyata ya. Oh iya kan? Anak pesantren dia itu. Namanya sama kayak Presiden Indonesia, Bro. Abdurrahman. Dudung Abdurrahman. Abdurrahman Wahid kan sama kan? Iya. Golongan santri. Kemarin gua ngonten. Nah, Itu gua pakai lagunya Pak Dudung. Gimana tuh? Presiden ngopi. Emang lagunya Pak Dudung? Wah, enak lagunya. Judulnya Ngopi. Enak. Iya. Dangdut asik buat joget gitu. Ya maksudnya mungkin dalam lagu itu artinya Pak Dudung, ayolah segala sesuatu bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Tidak harus bawa baliho kayak di Madura. Iya, Madura bawa pakai celurit. Ini Jagain baliho. Pak Dudung aja kasar, nggak ada balihonya. Oh iya. Lo pernah lihat baliho Pak Jokowi nggak? Aduh, nggak ada. Nggak pernah. Lo pernah lihat balihonya Pak Ahok nggak? Mana pernah Nggak kayak pernah. gitu-gitu Kayak gitu. Lo pernah lihat balihonya Pak Ganjar nggak? Mana mau mereka orang-orang kayak gitu. Gitu loh. Tapi yang lain ada balihonya. Yang lainnya ada. Yaitu Iya. Imam Jumbo Riji. itu. Aman kan? Aman. Iya. Itu di Madura kok. Pakai celurit. Orang-orang yang pasang baliho, orang-orang yang nggak percaya diri. Kok bisa? Pak, tambah nggak percaya diri lagi harus dijagain pakai celurit. Di Bogor kok. Diarak baliho. Sambil salawat. Baliho diarak. Oh ya? Di print sendiri, digambar sendiri, dipasang di bambu sendiri, diarak sendiri. Sampai temen gue itu kan punya usaha nyewain baliho. Tulisannya gede banget. Baliho ini disewakan, tapi jangan disembah ya. Itu ada peringatan begitu sampai. Oh, itu apa namanya? Billboard ya. Iya, kan boleh pasang ruang iklan. boleh pasang baliho di sini, tapi jangan disembah ya. Sampai begitu. Ya karena memang dia takut lah orang-orang jadi musyrik. Ya nyembah baliho. Orang kita dulu dibilang apa? Ingat nggak kisah di Purwakarta ada patung dirubuhin, patung dikasih baju, nanti musyrik, nanti disembah. Dikit-dikit musyrik, dikit-dikit musyrik. Tapi baliho, iya, boleh. Kemana-mana selfie. Tadi kan gue bilang kan, kalau mereka itu bisa cari ayatnya kok, membenarkan. Tapi ketika orang-orang yang berseberangan, dicari aja salahnya. Nah itu dia. Iya loh. Dan gue sih gini ya, ini kan jelas lah Pak Dudung tuh tampil jelas keberpihakannya. Orang-orang kelompok-kelompok radikal kayak dia bilang, udahlah Rizik siapa? Bahar Smith. Jangan sering bikin kekacauan lah, jangan bikin kekacauan. Jangan ribet lah lu orang. Jangan ribet. Ini bangsa ini mau jalan ke depan, gak ngurusin orang-orang kayak lu, gitu kan? Lu udah sih, lu kan udah dapet respect secara alami. Iya. Iya kan orang-orang kita ini secara alami kata Pak Hendro, kata Pak Hendro Priyono. Secara alami kita ini kalau ada orang dari Timur Tengah itu menghormati, cium tangan. Itu udah nilai plus. Ada. Tapi jangan minta berlebihan lah. Lalu kemudian kita dibodoh-bodohin orang-orang itu, diprovokasi. Iya, benar. Kan mumpung kan? Iya. Cari pengaruh nggak gampang kok. Untung ada Habib Kribo yang menunjukkan mengembalikan nilai itu pada nilai. Jadi lo hormat, ada yang waras. Lo hormat bukan pada dia lahir dari ras apa. Lo hormat pada kelakuannya. Nah, kalau sudah kelakuan nggak peduli ras apa. Iya. Ya kalau memang kita harus respect, ya respect. Karena kelakuannya memang layak direspect. Pak Dudung bilang gitu. Iya. Rizik, Bahar, lu udah jangan bikin keributan deh. Iya, benar. Ini kalau yang ngomong lu gua mungkin nggak ada maknanya, tapi kalau ngomong itu jenderal bintang 4, kepala staf angkatan darat, itu sudah harusnya warning. Tapi kan ini nih ya, dasar mereka ya orang-orang ini tetap aja loh. Mereka ngelaporin, berusaha tuh downgrade, menyerang Pak Dudung. Ya kan ini kelompok-kelompok, katakan ini kadrun kelas grade rendah kan? Loh, ada grade tinggi kadrun kan? KUHAP. Apa tuh? Koalisi Ulama Habaib dan Pengacara. Apalagi lah. Masa koalisi habaib pengacara hubungannya apa? Iya, orang itu tuh juga soalnya. Mereka lagi kekurangan tenaga. Kan episode kemarin kan Anies ditinggalin itu salah satu. Karena sibuk ngurus kayak gini. Iya kan? Iya. Nah, orang-orang ini yang melaporkan Pak Dudung ini apa ya paham kok. Kenapa? Ya bahwa yang dilakukan Pak Dudung ini adalah melindungi segenap sebagai tentara ya. Melindungi kita warga-warga ini dari serangan ya radikalis apa mereka nggak karena merekanya nggak kepingin kalau Pak Dudung ngelindungi berarti usaha mereka untuk membuat kita radikal nggak berhasil. Jadi Pak Dudung harus dihantam duluan. Jadi anggap ini kakak yang paling galak dari sebuah keluarga. Ya. Ini kesayangan bokap nih misalnya gitu kan. Kita hajar dulu biar kita bisa gebukin adiknya gitu. Nah gitu. Biar mereka bisa pengaruhi. Kan selama ini mungkin ya gue nggak tahu strategi kelompok mereka tuh masuk ke segala lini. Masuk ke
ruang-ruang masuk ke ke ASN, artis, kita nggak tahu masuk mungkin ke TNI juga, karena ada Pak Dudung yang jagain sekarang. Jiper semua. Jadi mereka mikir, waduh, nggak bisa. Penetrasi gagal. Gagal penetrasi, dibatasi langsung gitu loh. Iya. Penetrasi ke DKI sudah mulai susah. Sudah mulai susah, dicuekin lagi. Iya, penetrasi. Lagi pusing ngepasin baju orange. Siap-siap. Manggil tuh Taylor. Untuk ukur. Itu baju yang paling malas dipakai oleh gubernur. Nah, ini sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus berada di barisan Pak Dudung. Oh ya, setuju. Oh, teman-teman kita yang waras, yang punya kecerdasan ideologi ya, tidak mudah terpengaruh. Ketika orang menyerang Pak Dudung, kita saatnya membela dengan kemauan kita. Gini, kita tuh nyaman kalau ada orang-orang yang menunjukkan apalagi pejabat negara, menunjukkan keberpihakannya dengan clear. Kita nyaman. Oh iya, berarti gue nggak salah nih selama ini kan. Langkah kita untuk di posisi yang kayak sekarang gitu, nggak salah. Karena bener nih kita mendukung sesuatu yang real gitu. Kita anti radikalis ternyata Pak Dudung. Iya, saya juga. Selesai ya kan. Kita anti radikalis tapi politisi-politisi peluk-pelukan sama Rizik. Nah, itu kan nggak bener. Ini mau dibawa kemana kalau mereka aja nggak punya kepastian? Ya kayak gitu. Ideologi itu harus pasti. Harus pasti, clear. Kan? Keberpihakan itu clear. Kayak misalnya loh, PKS bilang, wah kita nih mau jadi partai yang pluralis. Tapi dia nolak undang-undang bukan dasar negara apa sih namanya? Azas tunggal Pancasila dia tolak. Lu gimana sih Pancasila lo tolak? Iya. Lu mau bilang pluralis nggak mungkin dong. Seperti misalnya Demokrat, ya kan? Ingin menjadi partai yang demokratis, ya kan? Ada yang kritik anaknya dilaporin polisi, ya kan? Ini nggak kafah gitu demokratis. Nama partainya kerajaan. Oh iya. Bapaknya turun ke anak. Iya kan selesai. Gitu kan? Udah itu aja udah gampang. Nah ini kemudian kita himbau ke teman-teman juga. Jadi apabila kemudian ada anasir-anasir yang mengganggu ideologi. Bahasa lu kayak Orde Baru. Sorry ya. Gue baru baca bukunya Bung Karno. Jadi agak lebih lama lagi. Ini artinya Pak Dudung sudah di langkah yang benar. Karena dihantam oleh kadrun. Langkah yang benar. Iya kan? Kayak Pak Jokowi soal ibu kota negara. Kalau yang protes PKS berarti benar. Kan simpel. Iya. Itu juga Pak Jokowi menentukan ibu kota kita pindah, clear, titik, diserang. Berarti udah benar Pak Jokowi. Kalau kadrun itu setuju, ini yang bahaya. Kayak Anies misalnya. Anies mau nyapres, kadrun setuju. Bahaya, ya kan? Hancur negara ini. Hancur. Anies mau Formula E, yang setuju siapa? Kadrun. Bahaya. Iya kan? Bisa rusak negara ini. Bisa rusak negara ini kan. Siapa? Hidayat Nur Wahid misalnya nih, mau nikah lagi. Kadrun setuju. Emang. Biarin deh. Biarin aja kalau gitu. Rumah tangga dia. Yaudah, kita untuk Pak Dudung. Pak Dudung. Ngopi. Putih. Oh iya.